Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh nanya Bu, Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin. Isnain. Dalam bahasa Arab Isnain itu artinya dua. Wahidun, satu, isnani, isnain. Kenapa Rasulullah dilahirkan hari Senin bukan hari Rabu, bukan hari Selasa, bukan hari Kamis, bukan hari Jumat? Kenapa Allah mentakdirkan wujudnya Rasulullah dilahirkan pada hari Isnin? Sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah mempunyai rahasia yang kadang-kadang manusia sendiri pun akalnya tidak mampu membuka rahasia di balik takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ulama-ulama kita, ulama-ulama tetuah, ulama-ulama terdahulu, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, Sulaiman Al-Jazuli, Abil Hasan Asy-Syadili, Muhammad Samman bin Abdul Karim As-Sammani, mereka berusaha untuk membuka rahasia-rahasia di balik keistimewaan dilahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tidak mampu kalau mereka itu berjuang mahabbah untuk Nabi, tetapi pada hakikatnya yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Isnain artinya dua. Ternyata ada hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anzalallahu alayya amanaini li ummati. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadaku dua keamanan untuk umat-umatku. Makanya Nabi dilahirkan hari Isnin karena ada dua keamanan bagi umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah menurunkan keamanan, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Tidaklah disiksa seseorang itu wahai Muhammad jika engkau bersama dengan mereka. Itu keamanan untuk umat Nabi. Jika kita dekat dengan Nabi, jika kita punya hubungan batin, hubungan yang kuat dengan Nabi, maka tidak akan disiksa oleh Allah abadan abada selama-lamanya. Maka tidak mungkin kita masuk neraka jika punya hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari Isnin mulia dikarenakan lahirnya Nabi, berhubungan dengan Nabi. Bapak, ibunya, kakeknya Rasulullah jadi mulia dikarenakan berhubungan dengan Nabi. Istri, anak Nabi menjadi mulia, ahlul bait menjadi mulia karena berhubungan dengan Nabi. Sesuatu yang ada ikatan dengan Rasulullah, maka dia akan mulia dan tidak diazab oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keamanan bagi umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang cinta Nabi, orang yang banyak sholawat, orang yang di hatinya Nabi tidak akan pernah celaka hidupnya selama-lamanya. Kadang-kadang kita mikir kenapa hidup susah, kenapa hidup suka gelisah, banyak masalah, kenapa hidup melarat, kenapa hidup banyak hutang, karena jauh dengan Nabi. Coba Bapak Ibu dekatkan batin kita dengan Nabi, melarat akan jauh dari kehidupan kita, susah akan hilang dari pikiran kita, gundah gulana akan hilang dari hati kita kalaulah kita benar-benar dekat dengan Nabi. Bukan hanya sekedar sholawat, tetapi apa yang kita pandang adalah Nur Muhammad. Memandang pohon, yang kita ingat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandang langit, bumi, yang kita ingat adalah Rasulullah. Itu bukti bahwa hati kita sudah dekat dengan Nabi. Jauh mai indah dong malarat Nabi, indah dong susah Nabi, indah dong marsak Nabi aso, karena dekat hubungan dengan Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengatakan kepada Nabi, aku jadikan keamanan bagi umatmu wahai Muhammad, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah aku siksa umatmu jikalau mereka beristighfar kepadaku. Berarti ada dua makom. Yang pertama, yang paling tinggi, makom solawat
bersanding hati dengan Nabi. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta' jita syarabtal madinah marhaban ya khairada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu makom yang pertama, makom solawat paling tinggi, makom cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, makom istighfar. Di bawah solawat yang paling tinggi kedudukan zikir, wirid ataupun doa adalah istighfar. Kenapa? Seluruh makhluk umat Nabi Muhammad berdosa. Apa yang ditanggung oleh Nabi? Dosa kita, Pak. Apa yang diperjuangkan oleh Nabi? Maksiat dan dosa-dosa kita, kesalahan dan kezoliman-kezoliman yang kita lakukan kepada umat-umat Nabi. Saudara kita umat Nabi, tetangga kita umat Nabi, guru kita umat Nabi, orang tua kita umat Nabi, anak-anak kita umat Nabi. Maka kasih sayang kepada anak, jangan pernah bentak, jangan pernah marahi, jangan pernah pukul. Itu adalah akhlaknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istighfar. Tidak ada manusia yang tak berdosa di muka bumi ini. Tidak ada makhluk yang suci. Bahkan Nabi Muhammad orang yang tidak ada dosa. Tetapi istighfar setiap solat, selesai solat 80 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahaladzim. Maka jangan bertanya kepada siapapun, Pak, Ibu, kalau hidup kita susah, hidup kita melarat, hidup kita banyak hutang, tanya diri, dosa apa yang telah aku lakukan sehingga tertutup hijab antara diriku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku jauh dari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat? Kenapa saudara tidak suka kepadaku? Kenapa orang-orang lain menjauh dariku? Mungkin banyak dosa yang telah kita lakukan. Dosa zohir, dosa batin, dosa yang kecil, dosa yang besar. Dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, dosa yang kita tahu, dosa yang tidak kita tahu. Banyak yang mesti kita istighfarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita baca istighfarnya, tapi sesuai dengan istighfarnya Nabi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan dibaca lagi huwal hayyu. Biasanya bacanya gimana, Bu? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mulai malam ini diganti istighfarnya. Secara ilmu nahu, ilmu sharaf, tata bahasa Arab, astaghfirullah apahu? Ha, astaghfirullah, ha, astaghfirullah, ha. Maka jika Allah dipangkal, maka di ujung hayya. Tetapi seandainya astaghfirullahu, tapi itu ngarai, artinya pasti berbeda. Seandainya hu dipangkal, maka di ujung menjadi hayyu. Aima kuncina. Astaghfirullah. Hasangahu. Astaghfirullah. Sumalu itu nama istighfaran. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itulah istighfarnya Syekh Mustafa Hussein
yang mengajarkan kita kitab Dalailul Khairat yang disampaikan Ustadz Toras Hamonangan. Begitulah cara istighfarnya Syekh Abdul Halim Khatib, begitulah cara istighfarnya As-Sayyid Alawi Al-Maliki, begitulah cara istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi setelah selesai sholat, Nabi duduk-duduk di teras masjid. Nabi mengucap astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Tetapi seandainya di awalnya Allahu, maka di ujung pasti hayyu. Contohnya ayatul kursi, coba dibaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Tidak bisa huwal hayya karena di awal Allahu, itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka perbanyak istighfar kita kepada Nabi, perbanyak istighfar kita kepada Allah, perbanyak mohon ampun dosa-dosa kita. Kita sering menyakiti hati Nabi, kita sering menyakiti batin Nabi. Begitu Nabi memperjuangkan kita, sungguh luar biasa perjuangan Nabi. Ummati, 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 kasih sayang Nabi kepada kita. Begitu Nabi dikubur lalu kemudian dibangkitkan, Nabi bertanya, ummati, 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 di mana umatku, di mana umatku. Begitu seluruh manusia sudah masuk ke dalam surga, tetapi Nabi tidak mau masuk ke dalam surga. Beliau bertanya kepada Tuhannya Rabbul Izzah, ya Allah, apakah masih ada umatku di dalam neraka? Jika masih ada umat Rasulullah di dalam neraka, maka tolong ya Allah, syafaatkan umatku agar bersama masuk ke dalam surga. Inilah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita tidak tergugah hati untuk mencintainya? Bagaimana mungkin kita sering melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Nabi, sedangkan Nabi sangat-sangat cinta, kasih sayang kepada kita melebihi sayangnya orang tua kita kepada kita. Nabi setiap selesai sholat, Pak, Allahumma ghafir li ummati, ya Allah ampunilah dosa umat-umatku. Allahumma ghafir li ummati, ya Allah ampuni dosa umatku. Nabi meminta ampunkan dosa kita setiap Nabi selesai sholat. Maka makhluk yang mana yang mampu seperti ini kecuali penghulu seluruh alam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita malam ini mencintai, mengagungkan dan memuliakan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan dua makom ini, banyak sholawat, banyakin istighfar, kita menjadi hamba Allah yang dekat dengan Rasulullah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu dan amal ibadah kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada seluruh majelis-majelis ta'lim dimanapun berada yang sudah menyempatkan waktu